Rekan-rekan remaja, saudara dan saudariku, tema Paskah kita malam hari ini adalah Hope and Rise with Him. Tapi sadarkah kita, seringkali lagu yang kita nyanyikan sehari-hari, yang mungkin lebih dekat dengan perasaan hati kita, bukankah seringkali adalah lagu rungkat, ambyar, entek-entekan, tangis-tangisan. Sore hari ini kita ingin mendengarkan para remaja yang sharing tentang rungkatnya hidup mereka, ambiarnya hidup mereka, entek-entekannya hidup mereka, tangis-tangisannya para remaja. Mari kita saksikan. Tahun yang kini tengah menjalani studi di jenjang SMP. Sejak kecil, ia diasuh oleh sang nenek. Namun, apa boleh buat, Tuhan memanggil beliau setahun yang lalu. Saat ini, Evelyn hidup bersama sang bibi dengan status berkekurangan. Berbeda dengan sebayanya yang asik kesana-sini, Evelyn justru dikucilkan karena dianggap tidak sepadan. Teman Evelyn saja bisa dihitung jari. Suatu hari, Evelyn tengah menikmati waktu istirahat sekolahnya sambil melahap bekal yang dibawanya. Doang. Minimal McD lah. Lihat tuh tasnya, robek-robek, miskin banget. Aduh, lupa sorry. Kalau gitu jangan deket-deket dong, ntar kita ketularan. Yes. Menjauh aja sama orang miskin. Aduh. Menjadi makanan sehari-hari bagi Evelyn. Lagi-lagi karena dirinya tidak sederajat. Telinganya sudah tak kuat lagi menampung semua itu. Coba aja aku tuh gak miskin kayak gini. Pasti aku punya banyak teman. Sial banget sih. Sabar lagi pantang, gak boleh ngeluh. Hai Evelyn, lagi sendirian aja. Sosok yang menjabat sebagai ketua OSIS, rendah hati dan aktif menggereja ini sudah kenal dengan Evelyn sedari SD. Namun, Evelyn seringkali menolak untuk sekadar mengobrol karena trauma dibully. Kalau misalnya mau kurang aja, mending pergi aja dari sekarang. Enggak kok, justru aku pengen ngobrol sama kamu. Oh iya, udah siap buat ujian buat matematika besok belum? Ya jelas dong, kan aku jagonya ngitung. Ya deh sih paling jago ngitung. Tidak terasa obrolan mereka berlanjut hingga hari sekolah berakhir. Keisengan kecil ternyata menemukan komunikasi antar dua garis tersebut. Di sisi lain, Caca dan Joan sibuk membereskan barang-barang mereka. Aduh. Lo inget besok udah ujian aja. Iya, mana ujiannya matematika lagi. Kita berdua gak ngerti apa-apa ya. Kita kayak bodoh banget gitu gak sih? Iya, astaga. Kita kerjanya tidur doang di kelas. Bentar. Tiba-tiba gue punya ide, kenapa kita Gimana? gak masukin Evelyn aja ke circle kita? Biar kita dapat kunci jawaban ujian. Bisa, yuk. Pura-pura minta maaf aja. Iya, pura-pura baik. Oke. Evelyn, kita berdua mau minta maaf nih. Ya. Karena kemarin kita udah jelek-jelekin kamu. Ya, minta maaf ya. Gini deh, biar kamu percaya.
kamu kalau kalau kamu join circle kita, kamu tuh pasti kayak bakal terkenal, terus kayak bakal punya temen tuh banyak banget loh. Ya secara kan circle kita anti gedor banget. Yoi. Ya jadi aku maafin kalian. Serius? Thank you Evelyn. Thank you, Evelyn. Yuk, kita pulang. Evelyn, mau kemana? Pagi harinya, Celine menemui Evelyn untuk menanyakan keraguannya. Evelyn, Kenapa? kamu gabung sama Caca sama Joan. Iya, emangnya kenapa? Bukannya mereka dulu beli kamu ya? Iya, tapi kan sekarang kau udah minta maaf. Kamu yakin gak bakal dimanfaatin? Ya opini ku aja sih. Tahu nggak sih, justru tuh aku berterima kasih sama mereka gara-gara mau temenan sama aku. Kamu kenapa sih suka nunjuk gini? Malesin banget. Mas, karbus. Kenyataannya tidak semulus yang dipikirkan Evelyn. Evelyn, karena kamu udah masuk circle kita, kamu harus ngasih semua jawaban ujian mulai hari ini sampai selesai. Kenapa? Ya kamu kira masuk circle kita gratis? Yang gratis di dunia ini. Udah deh, sekarang cara ngasihnya gimana? Ya, kamu tinggal tulis aja di kertas, sempelin tempat kita. Iya, tapi aku nggak yakin. Ya selagi kamu nggak ketahuan aja, aman-aman aja sih. Yang penting kamu harus lebih cepat selesainya. Ya udah deh. Awas ya lo kalau orang-orang pada tahu. Mau saja. Yakin gak bakal ketahuan? Ya, selama nggak ada yang cepu ya nggak bakal ketahuan lah. Aku cuma peringatin kamu aja. Selebihnya ya terserah kamu. Capek banget ngapain sih ikut campur. Itu, Evelyn, Caca, dan Joan mulai melancarkan rencana mereka. Udah belum sih? Lama banget. Evelyn, cepetan. Ya nih. Namun, kemalangan menimpa mereka saat itu. Sang guru pengawas ternyata menangkap basah kecurangan mereka bertiga. Evelyn, Caca, dan Joan mohon segera ke ruang BK. Sumpah, kita ketahuan. Sial banget, Belin, males banget. jelas. Yang awalnya pikir Caca dan Joan juga akan jujur dengan perbuatan mereka, justru memutarbalikkan fakta. Tentu menyisakan penyesalan mendalam bagi Evelyn. Aku boleh duduk sini nggak? Salin, boleh? Sekolah masih toleran kok sama kamu. Apalagi nilai kamu termasuk yang tertinggi di sekolah. Beneran? Aku dapat kabar dari rapat guru tadi, sekaligus jadi saksi. Gila, aku nggak tahu gimana lagi harus berterima kasih kamu. Iya, Ya sebenarnya aku nyesel sih temenan sama mereka. Yang awalnya aku pikir aku itu bakalan punya banyak teman ya. Ternyata ujungnya mah dijauhin gini. kecuali aku. Maksudnya? Ya aku nggak bakal ngejauhin kamu. Daripada berlarut-larut sama kegagalan kamu, mending kita belajar. Katanya pengen masuk SMA favorit.
Iya sih, lagian juga ngapain sih buang-buang waktu buat hal yang nggak penting. Ya kan? Setelah menunggu berhari-hari lamanya, akhirnya Evelyn mendapatkan kabar bahwa dirinya diterima di SMA unggulan. Sebuah impian berhasil ditapaknya setelah melalui banyak perjuangan. Gila, ini kabar apaan? Benar-benar. Oh my god, finally Evelyn, kita keterima di SMA yang sama. Bener banget, aku nggak nyangka impian kita kecapai. Walaupun di SMA lebih berat, aku yakin kita bisa jalanin bareng-bareng. Ya Jung, bener banget. Iya, kan sekarang ada EKR Pasca tuh di Gereja Satu Antonius Padua Kota Baru. Yuk sana. Guys, Seringkali kita mencari jalan pintas untuk mendapatkan kesuksesan, sekalipun kecurangan. Padahal Tuhan sendiri mendapatkan banyak cobaan hingga akhirnya ia bangkit dari antara orang-orang mati. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, bangkit, dan bergerak demi meraih cita-cita. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Daripada ini. Rekan-rekan remaja, kaum muda dan saudara dan saudari, kisah Evelyn adalah kisah kita juga. Kisah yang seringkali kita merasa rungkat, kita seringkali merasa ambiar, entek-entekan. Dan rekan-rekan remaja ini mau bicara satu hal saja kepada kita pada malam hari ini. Kalau kita mau ikut inner circle-nya Yesus, jangan pernah menjadi pribadi contekan. Jangan pernah menjadi pribadi fotokopian. Be original. Jadilah pribadi yang asli. Mungkin ada momen-momen yang tidak gampang dalam hidup kita. Menjelang tengah malam ada seorang mahasiswi semester 2, dia kirim WA pada saya, tahu kalau romonya belum tidur jam segitu. Karena kadang-kadang tempat saya di Merican itu sampingnya ada Burjo Borneo ya. Jadi itu sampai pagi juga masih ramai dengan musik. Dan waktu itu juga lagi persiapan wisuda di kampus Sanata Dharma. Dan anak itu kirim sebuah foto pada saya. Dan setelah saya lihat itu adalah foto ketika dia kelulusan SD. Lalu dalam hitungan yang enggak lama dia kemudian ngirim lagi satu foto yang lain. Ketika dia lulus SMP. Dan enggak sampai 1 menit dia kirim lagi satu foto ketika dia lulus SMA. Lalu dia cerita, Romo melihat ada sesuatu yang istimewa enggak sih Romo dalam foto-foto wisuda saya? Kalau di kampus kita ini lagi ada perayaan wisuda, rasanya jadi sedih loh Romo. Wisudawan-wisudawati itu diantar oleh
dua orang tua mereka. Romo lihat yang ada di 3 foto itu. Saya hanya selalu merayakan wisuda dengan satu orang tua saya. Agak lama saya diam, mau jawab juga bingung. Tetapi mungkin dia pengen saya omong sesuatu. Tetapi kemudian saya lihat anak muda itu akhirnya ngirim pesan juga. Romo, terima kasih ya, sudah mau dengerin saya hampir tengah malam ini. Meskipun yang ada di foto wisuda itu cuma ada satu orang tua saya. Tetapi satu orang tua tetap orang tua, bukan, Romo? Saudara dan saudariku, be original. Jangan jadi fotokopian, apalagi jangan jadi pribadi contekan. Kalau kita merayakan Paskah pada sore hari ini, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mau dengerin rungkat kita, mendengarkan rasa ente-entean kita, bahkan mungkin tangisan-tangisan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dekat. Dan karena itu kita bisa bicara selamat Paskah. Amin.